iya mana eko enzim mana? Iya Pak. Iya ekspanensan ya? Caca. Oh. Saya mana kualitas saya? Oh. Karena muka. Karena ya Mas, wangi nage jeruk. Iya ini yang murni dari jeruk. Murni dari jeruk. Nah ini kita di sini itu ini apa? Kita itu kan bikin eko enzim juga. Ini eko enzim semua kan ya? Ini eko enzim kan? Eko enzim. Nah ini belum Susah dipanen. 4. Nih masih 4 tong. Ini eko enzim semuanya. Eko enzim. Ini eko enzim juga kan? Eko enzim. Ini udah panen. Iya. Ini udah. Udah. Eko enzim juga kan? Eko enzim. Nah, kalau ini yang bagusnya. Bagus. Ini bikin udah lama banget ya. Hampir Udah setahun setengah. hampir setahun setengah karena lama nggak dipanen-panen. Ini baru sempat panen sekarang. Kalau itu biokompon. Ini eko enzim itu ini ya ampasnya ya. Nah ini terbuat dari buah-buahan yang nggak busuk, enggak sih nggak busuk karena busuk nggak akan jadi kalau busuk. Jadi buah-buahan, sisa buah-buahan kayak kulit jeruk. Jadi itu bagus sekali untuk bikin eko enzim atau buah-buahan. Tapi buah-buahannya pertama yang tidak bergas ya. Yang tidak berlemak kayak alpukat itu nggak bisa. Terus tidak berbiji keras ya. Ya. Kayak salak. Kayak salak itu tidak bisa. Apalagi ya? Pepaya. Nangka berlemak. Nangka itu kan berlemak. Durian itu nggak bisa. Pepaya bisa nggak ya? Pepaya bisa. Pepaya bisa. Pepaya bisa ini ya? dari pepaya sebagian besar Oh, bahan dasarnya. pepaya bisa karena pepaya itu tidak berlemak Dan tidak berbiji keras. Nah ini eko enzim itu terbuat dari buah-buahan yang afkir, nggak busuk tapi afkir gitu ya. Nah itu perbandingannya itu 3110 ya. 1310 3110 1310 bisa. 1 molase Ya, 3 kilo buah-buahan 10 liter air. Jadi ini udah dipanen barusan. Ini yang mau dipanen nanti mana lagi? Udah semuanya. Ini kadar airnya belum semuanya. Ini belum semuanya. Masih diperes. Masih diperes. Nah ini banyak sekali manfaatnya. Eko enzim ini bisa buat muka karena ini terbuat dari kualitas yang bagus dari jeruk ya. Tidak ada campuran nanas karena kalau nanas itu nggak bagus untuk dikulit. Ya, ini jeruk, murni jeruk. Jadi bisa untuk muka, bisa untuk luka gitu, bisa untuk kulit. Bagus untuk muka ya, cuci muka ya. Untuk apa namanya teh? Semprot teh. Ya, dimaskerin. Ya, dimaskerin gitu. Ini Tuner kayak tuner. Ini kayak gini. Ini selain ini bisa juga digunakan untuk orang yang gatal budug ya. Eksim itu biasanya. Luka bakar itu bisa. Diabetes itu bisa kering tuh. Kalau punya luka diabetes itu suka luka kan, nah semprotin pakai ini aja, cas kering. Ini banyak kemarin ada yang udah membuktikan ya. Pak Yayan udah membuktikan. Terus yang budug juga yang teman saya tuh saya semprotin sembuh kering gitu. Kemudian bisa untuk menjernihkan air. Jadi kalau ada air sumur, ada air got, ingin air got baunya ingin hilang itu bisa pakai ini. Jadi ini cara yang bagus lah ya untuk menjaga kualitas lingkungan. Jadi untuk ini juga bisa kan untuk ruangan disemprotin gitu, bisa untuk menambah ion positif ya. Untuk menambah ion positif. Nah ini bisa digunakan untuk pengusir tikus. Ini untuk pengusir tikus, dibungkus pengusir tikus gitu. Ini ampasnya. Jadi ini masih bisa diperes. Nah, karena itu masih bisa diperes. Masih bisa diperes. Ini pembuatannya itu 3 bulan ya? 3 bulan, 90 hari. Jadi sejak dicampurkan yang 1310 itu perbandingannya itu 3 bulan atau 30 hari 90 hari sudah bisa dipanen sebenarnya. Tapi karena ini ya waktu manennya nggak ada waktu itu, jadi ini sampai setahun hampir setahun setengah, tapi nggak apa-apa itu karena asal jangan dibuka terus aja ya. Karena fermentasinya tanpa udara. Jadi apa namanya teh? Anaerob. Anaerob. Jadi fermentasinya nggak boleh ada udara masuk.
Makanya ini sering kalau lagi di proses fermentasi harus sering dibuka ya. dua Karena kali Hah? dua kali dibuka, 2 kali dibuka minggu gitu. pertama sama ketiga. Minggu pertama sama minggu ketiga. Jadi kalau nggak dibuka bisa meledak karena menimbulkan gas. Kalau ini juga ini untuk apalagi selain keramas bisa Mas bisa dipakai keramas, menghilangkan kerak di menghilangkan Lantai. kerak di lantai, di porselen itu bisa. Ini berapa tong tadi? 3, 2. 4. Oh, 4 tong. Iya, sisanya itu POC tapi gagal. Hah? POC itu gagal. Pupuk organik cair. Iya, Gagal kenapa tuh kira-kira? karena si tutupnya itu terbuka. Jadi banyak maggot yang berkembang biak. Oh, pupuk organik cair. Tapi nggak jadi kalau pupuk organik cair itu terbuat dari Sisa organik, kayak buah-buahan, sayuran. sayuran gitu. Kemudian dikasih kotoran hewan nggak? Dikasih. Pupuk kandang dikasih Pupuk kandang ya. yang masih anget. Baik itu yang dari kotoran ayam bisa, domba bisa. Kerja gini, baikin. Gagal. Tapi masih bisa dipakai. Enggak, Pak. Hah? Karena itu kebanyakan patogen, jadi cirinya itu hasilnya itu sangat pekat hitam kayak itu. Oh, ini gagal. Gagal. Oh, ini kan. Jadi bau comberan tadi juga. Oh, yang di mana sih? Yang di sini 2. Yang pakai apa? Yang pakai ember Itu itu. pakai ember itu. Iya, 2 itu Oh, ini kan ini. POC. Ini kan POC. Jadi ada pupuk kandang dicampur dengan sisa-sisa organik, sisa-sisa sayuran, buah-buahan disatukan gitu. Dikasih apa lagi waktu itu teh? Molase sama kan ya? Sama molase. Dikasih molase, dikasih garam juga ya? Enggak. Oh enggak. Tapi kalau mau ditambahin probiotiknya yang ada di pasaran itu bisa pakai M4. M4. Yakult juga bisa dimanfaatkan. Yakult. Katakan Kalau ini hanya molase sama ini aja ya? Iya. Oke. Gagal itu. gagal. Karena gagalnya kenapa? Si tutup embernya itu terbuka. Oh. Cengkat. Berarti nggak anaerob, jadi Ya. fermentasinya gagal karena ada angin masuk. Jadi gagal. Dan mengundang si maggot sama belatung Ah. lalu hijau. Jadi patogennya banyak. Iya. Jadi itu penyakit malah. Penyakit. Jadi kalau disiramin ke tumbuhan malah mati tumbuhannya. Ada yang ngawadahan ya, Pak? Ya, ini perut-perutnya mana beratnya? Mohon Perutnya perlu didiet sama. di dia, Pak. Pakai tangan nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Nah, ini harusnya pakai waring ini. Waring. Pakai ini. Ini pakai waring ini. Ini sama kan nggak boleh kena minyak sekarang kan? Iya. Apalagi kalau waktu prosesnya ya. Ya, harus steril. Harus steril. Jadi prosesnya harus steril banget. Tangan harus bersih. Wadah-wadah yang dipakainya harus bersih, nggak boleh kena minyak atau apapun lah gitu ya. Nggak boleh, harus netral, harus bersih. Karena kalau kotor itu nggak akan bisa Iya. jadi gagal. Gitu. Ini disebutnya oleh penemunya itu Dr. Rasukon dari Thailand itu disebutnya setetes air dari surga karena serbaguna banget, bisa untuk apa aja bisa. Jadi kalau kita ya yang tinggal di kampung, yang di kota, karena ini non kimia ya, kimia dalam arti ini ya ada lah ya, tapi udah buatan gitulah Kimia sintesis. ya, kimianya ini sintesis. Kalau kata Pak Gege, kimianya kimia sintesis. Nah,
Ini bisa dibuat oleh siapapun karena mudah, dan bahan-bahannya juga ada di sekitar kita. Buah-buahan banyak, sisa-sisa buah-buahan banyak lah, kita di rumah juga kan banyak tuh sisa-sisa buah-buahan. Atau kalau bapak ibu panen buah-buahan terus banyak yang nggak kemakan, daripada busuk bikin aja kayak gini, daripada dibiarkan busuk. Tinggal nanti beli molase. Molase kan banyak di tukang pertanian. Molase itu adalah tetes tebu, jadi apa, Bisa pembuatan gula pasir. iya, jadi gula pasir itu kan kalau dibikin kan ada ampasnya. Nah itu, atau kalau enggak pakai gula aren merah gitu. Gula, Kawung. ya gula kawung. Gula kawung itu bisa dibikin gula kawung. Nah nanti kalau nggak ada molase pakai gula kawung. Nah kenapa ini? Bagaimana proses terjadinya? Terjadinya karena di situ ada proses apa namanya, fermentasi. Jadi dimakan ya Ki ya, diurai. Jadi si gula sama buah-buahannya itu, Supaya sumber energi karena manis glukosa. iya, glukosa sebagai sumber energi. Jadi yang bikin terfermentasi itu karena ada gula di situ. Bakteri alami. Ya, sehingga kemudian terurai. Ini masih harus diperes nggak? Yang itu, hah? Cukup ya. Tinggal dijemur. Jemur ya. Menjemur buat penangkal itu tikus. Ini sisa yang lain kemana tadi? Gini. Ya, Kalau ampasnya? ampasnya itu semuanya udah Oh, disatukan ampasnya. ya disatukan. Oh, kalau yang ini jeruk aja ya? Ya, kalau itu satu ember fullnya itu jeruk. Jeruk. Satu ember jadi segini ya? Itu hanya sebagian yang sedikit Pak, sampel untuk di rumah yang biasa digunakan untuk kulit. Jadi kalau mau untuk yang kolam, kemudian membersihkan selokan, sama yang pertanian yang ini. Kalau ini gede? Yang ini yang gede, itu Kalau campuran antara jeruk, ya yang ada antara jeruk sama ini. ya betul. Jeruk sama yang ada pepaya. Campuran itu Pak ya? Ya. Kalau ini pepaya semua nih. Ya. Nanti kalau yang mau belajar boleh tuh, di sini akan ada pelatihan. Pendaftarannya itu tanggal 16 sampai 21 Juni. Di sini ada pelatihan Sukma, Sekolah untuk Keterampilan Masyarakat. Salah satunya adalah cara membuat eco engineer, cara membuat biokompon, cara membuat healthy food, herbarista dan lain sebagainya. Falsafah, mengapa kita harus menekuni pertanian alami, diajarin di sini, termasuk model bisnis seperti apa, termasuk bagaimana cara bertanam, cara permakultur, membuat desain, landscaping, itu diajarin. Di sini ada masternya. Sama pengelolaan air. Pengelolaan air, bagaimana cara mengelola air yang baik, memanfaatkan air hujan, memanfaatkan air limbah, akan diajarin di sini pelatihannya. Nanti bisa bergabung, tapi hanya untuk usia 15 ya sampai 25. Jadi yang udah senior nanti belajarnya di tempat lain aja, di waktu yang lain. Kalau yang besok itu untuk anak-anak muda, biar mereka mempunyai wawasan lingkungan yang baik dan bisa memanfaatkan potensi-potensi yang selama ini dianggap sampah, dianggap nggak berguna. Kayak gini kan kulit jeruk nggak berguna, buang, udah dibuang jadi masalah lagi gitu. Padahal bisa dijadikan kekuatan kehidupan, bisa untuk menjaga keseimbangan alam.
Dulu saya suka meres-meres kayak gitu, meres-meres kelapa. Kalau bikin ini sama ibu saya. Kalau bikin minyak, suka diperes kayak gini tuh biar dapat santan. Habis diparut, kan dulu mah marut yang gosok Manual. Iya manual. Pakai ini. Kalian bekas susu ya Pak. Oh, pakai itu deh, apa parunya yang panjang tuh. Saya punya ibu saya dulu. Parunya yang panjang disimpan di atas apa di atas papan itu, terus diparut. Itu orang ayah saya marutnya, ibu saya yang meresnya, karena nggak pernah beli minyak. Dulu orang tua saya itu bikin aja, kalau butuh minyak lentik bikin. Saya masih kecil SD, jadi suka belajar marse, ikut meres kayak gini, meres sampai kering. Setelah itu dijemur itunya, ininya, terus dimasak jadi minyak. Karena harus disiplin ya, bikin apapun harus disiplin. Kalau nggak disiplin gagal. Ini aja melanggar aja prinsip-prinsipnya, dibuka ya udah gagal. Jernih Ya memang itu saya nanti informasi di Facebook pas gitu. campur sarang eta dedekna. Jadi bisa dianggo muka, kualitasnya tergantung bahan. Jadi tidak semuanya bisa dibuat untuk muka. Iya itu kan paling atas gitu cairan itu. Ini kita jemur aja. Ini masih banyak nih biji-bijiannya. Ini biji apa ya? Jeruk nih. Ini biji jeruk. Biji jeruk, biji pepaya. Harum. Harum ya? Coba kalau ini disimpan di tempat sama kan bau banget. Tapi karena difermentasi jadi bagus. Ini kepake nggak? Airnya? Airnya? Ya. Nah kalau ini banana circle, ini sampah-sampah yang daunan ini, daun-daun yang jatuh kita simpan di situ. Karena cara mudah ya, karena ini jadi kompos dan bawahnya bagus banget. Jadi kayak tadi saya jalan-jalan pagi-pagi itu ada ibu-ibu berdua lagi nyapuin di pinggir jalan, sapuin. Setelah disapuin terkumpul tuh daunnya yang kering dibakar. Itu tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Karena apa? Sampah yang dibakar itu mengeluarkan asap dan asapnya bisa melubangi lapisan ozon. Coba kalau satu titik kayak seperti itu, sekian titik dari sekian desa, sekian kampung, sekian rumah tangga kan rusak tuh. Makanya kalau hari ini kita merasakan panas yang luar biasa, bisa jadi ozon kita udah rusak. Karena iya, karena aktivitas lingkungan gitu. Yang tadi Pak, yang tadi yang gagal ya, kayak oli ya, gagal itu. Gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu perlu diedukasi, dan tanpa sadar dipikirnya menata lingkungan, membersihkan lingkungan, ternyata merusak lingkungan dengan cara dibakar. Padahal di setiap rumah itu bikin aja lubang, simpen di situ aja, biar nyimpen semua yang bisa hancur. Biar apa? Biar dimanfaatkan kembali untuk pupuk di halaman rumah.